Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dokter dulu baru nikah. Faiza Farok Tabar Pertama-tama kita panjatkan salat Idul serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang banyak, anugerah yang berlimpah, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dan kesempatan, hingga pada pagi hari menjelang siang tiba kita masih dapat berhadir untuk bersilaturahim, untuk berhalal bihalal, walaupun sudah lewat sedikit. Tapi kalau kita ya Aceh biasa bang ya, biasa ya Pak ya, Bang Yusra ya. 3 bulan, kalau mau 3 bulan. 3 bulan, halal bihalal 3 bulan. Nah, kalau perlu sepanjang tahun ya kan. Iya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran Nabi Agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas kehadirannya, terutama pada pagi hari ini. Alhamdulillah penceramah kita Dr. Haji Hendra Khalid SAG MA sudah bersama kita. Kemudian ada perwakilan dari tim salah satu ketua Taman Iskandar Muda, yaitu Bapak Haji Arif Jamaluddin. Alhamdulillah, walaupun yang samping Pak Arif itu juga saya kira Pak Arif kenal Atasan. iya sekjen tim, tapi kalau di sini dia bukan sekjen tim Pak Arif. Di sini beliau pembina. Nah, alhamdulillah dia terus membersamai kita baik di tim maupun di Musara Gayo. Kemudian di sini ada pendiri Musara Gayo, pembina Musara Gayo, ada Bapak Haji Muawiyah Sabdin, ada Bapak Haji Armaya Metro, ada Bapak Haji Alamsyah Mahmud Gayo. Sini juga ada Bang Yasmin Ridwan, Bang Yusra Huda, Bang Hamadi, Bang Ahyar Gayo, ada Bang Jukri, juga ada Bang Yun Zulkifli, ada Bang Alwi Desri. Bang Yun ini baru pulang dari Takengon. Beliau ini kalau di sini di Musara Gayo dia ini penasehat, tapi kalau di yang satunya lagi organisasinya Masyarakat Gayo Tionghoa. Nah, ini beliau ini tokoh Masyarakat Gayo Tionghoa. Nah, ikut bersama kita, bersama-sama kita di dalam bantuan bencana. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah seperti disampaikan oleh ketua panitia tadi. Oleh karena itu saya melihat kita ini perlu apresiasi kepada panitia secara keseluruhan, khususnya ketua panitia yang sudah berjibaku ini sudah beberapa minggu ini nggak tidur di tengah kesibukannya yang luar biasa, tapi masih bisa menyempatkan bagaimana saudara-saudara kita masyarakat Gayo Jabodetabek ini bisa berkumpul di sini, bisa nyaman di sini, segala macam dia siapkan. Nah, ini kadang-kadang teleponan sama saya, kadang saya telepon nggak bisa, kadang dia telepon saya nggak bisa. Nah, ini Masya Allah luar biasa juga Tengku Sahrul ini kesibukannya. Terutama di bidang totok punggung. Maka kalau saudara-saudara kalian ingin di totok punggungnya, ini sama Tengku Syahrul nih. Tapi saya nggak jamin kalau totok mata.
Ya jangan tutup mata ya, tutup punggung nggak apa-apa ya Teguh ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan yang pasiennya luar biasa, alhamdulillah masih bisa menyempatkan bagaimana ini masyarakat Gayo di Tabek ini bisa nyaman. Alhamdulillah, terima kasih, apresiasi kepada semua panitia tadi malam sampai jam 1 di sini, masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program Musara Gayo. Yang pertama, Musara Gayo ini ada program TPU, yakni membebaskan lahan TPU di Jonggol. Alhamdulillah bisa kita beli seluas 1.577 meter persegi. Alhamdulillah, dan juga sudah dilunasi. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa yang telah berkontribusi untuk TPU namanya The Gayo Memorial Garden. Oh, keren. Keren banget namanya, walaupun di puncak gunung dekat Gunung Batu di Jonggol. Alhamdulillah kalau kita ke sana jalannya juga masih berbatu-batu. Tapi insya Allah ke depan ini menjadi luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu mau dimakamkan di sana secepatnya, kami menerima. Tapi saya belakangan aja. Iya. Jadi semua yang berkontribusi adalah 131 orang. Kemudian jumlah yang terkumpul kemarin itu sejumlah 229.695.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan sudah dibayarkan, sudah dilunasi kepada pemiliknya sejumlah 210.000 rupiah, 210 juta rupiah. Kemudian masih ada saldonya 19.695.000 rupiah. Dan ini kata Bang Ahyar, kata ketuanya, ketua pelaksananya, akan digunakan untuk membangun mana Bang Ahyar? Nah, iya, betul Bang ya? Ya, untuk membangun gapura TPU berikut dengan pagar keliling. Nah, sehingga siapapun ke sana bisa tahu mana di TPU, dan kebetulan di pinggir jalan, di pinggir jalan raya. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita nanti ini Musara Gayo ini tidak lagi punya program untuk mengembalikan jenazah saudara-saudara kita dari Tanah Tembuni, dari Bener Meriah dan Aceh Tengah. Tidak lagi kita punya program untuk mengembalikan ke kampung halaman, tapi kita tawarkan untuk dimakamkan di TPU The Gayo Memorial Garden. Nah, ini ada Inggris-Inggrisnya, ini maksudnya daya tarik biar mau dimakamkan di sana. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait dengan Umah Pituruang. Di sini kita berencana untuk membangun Umah Pituruang. Umah Pituruang itu artinya rumah dengan ruangannya ada 7. Walaupun apakah saat ini masih relevan itu karena banyaknya masyarakat Gayo, apakah dibagi per rayon? Mungkin kalau per rayon mungkin bukan lagi itu ruang, mungkin 30 ruang. Oleh karena itu sedang diinikan kembali direview kembali oleh ketuanya Bang
Insinyur Ridwan, bagaimana yang paling pas? Oleh karena itu, setelah berkali-kali rapat, diputuskan kita berusaha untuk memanfaatkan dana yang ada dengan merenovasi sedikit nih. Karena itu kita renovasi nih. Menurut Bang Ridwan, kalau seperti ini caranya, nanti begitu kita akan bangun rumah pintu ruang, tinggal nanti kita tancapkan fondasinya, tiangnya di beberapa tempat tanpa merusak yang ini. Kemudian di lantai atasnya nanti kita dak tanpa juga merusak yang sudah ada. Nanti kalau daknya sudah terbangun, baru kemudian ini kita pindahkan ke atas. Betul? Nah, itu kata ketuanya Bang Insinyur Ridwan. Saya sampaikan sampai saat ini jumlah donatur yang berkomitmen untuk pembangunan rumah pintu ruang, ini maaf saya bacakan nih dari HP saya. Ya tidak ada catatannya yang Bang. Jumlah saja. Dari kata Bang Armadi nggak usah disebut jumlah orangnya, sebutkan saja jumlah uang. Jadi kira-kira kalau yang berkomitmen, ini yang baru berkomitmen, mau bayar semuanya, itu jumlahnya sampai saat ini 163.615.000 rupiah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dengan biaya kita, kata Bang Ridwan, 2 miliar berapa? Nah, 2 miliar sekian ratus, masih jauh sekali. Gimana tuh Bang? Kata Bang Ridwan nih, kata Bang Ridwan, kalau sudah saya berani mulai bangun kalau sudah 400 juta. Nah ini 400 juta sampai sekian aja baru yang komitmen aja 165 juta, saya kira masih jauh. Oleh karena itu kita sepakat, kita renovasi aja dulu biar bisa digunakan untuk halal bihalal. Oleh karena itu kerja keras ini tim, terutama Bang Armadi kerja keras ini bagaimana bisa selesai dalam waktu singkat. Sebetulnya program kita nih kita keramik Bang ya, tapi itu aja belum. Jadi sampai saat ini yang sudah komitmen dan sudah membayar mentransfer itu jumlahnya 68 juta. Ya, mohon maaf, pakai HP ini susah ya. 68.525.500 rupiah. Itu 69 ya, 69 juta berapa? 365.000 rupiah yang sudah kepakai 68 juta 525.000 rupiah, sehingga saldo yang ada sekarang 839.500 rupiah. Alhamdulillah. Ini dengan begitu nih kita sudah bisa, kadang-kadang sudah harus pakai kacamata nih. Sekjen, bukan sekjen sekpri. Beda dengan IBM kemarin. Iya. Betul Bang ya, Bang Armadi ya. Ya. Kemudian untuk laporan peduli bencana, mohon kalau ada salah dikoreksi Bang Ayun ya. Untuk laporan peduli bencana, donatur yang telah berkontribusi juga tidak disebutkan. Kemudian jumlah yang terkumpul adalah 537.409.972 rupiah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita besarkan pakai M, setengah M lebih. Nah itu, setengah miliar lebih. Jadi kelihatannya keren.
Nah, alhamdulillah. Kemudian yang sudah digunakan untuk membeli sembako, pengiriman bantuan pakaian, kemudian pembelian tas, kemudian lain-lainnya, termasuk uang tunai yang sudah kita serahkan kepada lebih dari 1.100 kepala keluarga. Jadi 1.100 kepala keluarga kemarin itu, termasuk Bang Ayun juga datang ke tempat bencana untuk menyerahkan. Bang Ayun kemarin menyerahkan di mana, Bang? Di Kayukul. Nah, Bang Ayun bersama komunitas Gayo Tionghoa menyerahkan bantuan di Kayukul, Bekasi kemudian. Bintang juga, Bang ya? Ke Bintang juga. Nah, ini Bang Ayun ini orang Jakarta, tinggal di Jakarta, tapi sudah ke Bintang. Kita ke bulan aja belum. Minum bulan jadi. Jadi yang sudah dibelikan dan sudah diberikan itu jumlahnya 515.875.000 rupiah. Saldonya masih ada 21.534.000 rupiah. Ini program kita belum berjalan. Sekali lagi, program bantuan kita ini sedang berjalan dan masih berjalan. Juga di beberapa tempat masih belum kita berikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, laporan secara umum ya, secara tuntas belum bisa kita sampaikan karena ini program kita sedang berjalan. Untuk itu saya apresiasi kepada tim bencana, Bang Ayun dan teman-teman, juga kepada Satgas bencana kita di sana, Bang Erwin, Masya Allah, Bang Erwin mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam kesulitan luar biasa masih bisa menembus sampai ke Linge, ke Isak, ke tempat-tempat bencana. Kita lihat tuh di videonya itu. Saya satu waktu diajak sama Bang Erwin ke kecamatan kota di Kenawat. Waktu saya sampai ke Kenawat itu hujan sudah mulai datang. Kata adik saya, Bang, jangan lama-lama di sini, Bang. Jangan lama-lama, Bang, di sini, Bang. Saudara-saudara saya udah nelpon dari Pondok Baru. Kok nggak lama-lama, saya bilang. Ntar lagi kita nggak bisa pulang nih. Gitu. Kalau longsor ini nggak bisa pulang. Keadaan Bang Erwin itu seperti itulah. Ya takut-takut kita, Bang ya. Ngeri-ngeri sedap kita kalau ke apalagi ke Kecamatan Bintang seperti Bang Ayun tadi. Kemudian ke Bang Yusuf Gayo juga luar biasa. Sampai sekarang ada beberapa kampung yang tidak memperbolehkan beliau musim hujan ini ke sana. Jangan ke sini, Pak. Jangan ke sini, Pak. Nanti kalau sudah kering baru ke sini. Gitu. Oleh karena itu, bantuan ini belum bisa tersalur secara keseluruhannya. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang paling penting bahwa kelihatan kita ini masyarakat Gayo Jabodetabek luar biasa perhatiannya bagi masyarakat kita di Aceh, di 2 kabupaten ini khususnya, dan luar biasa perhatiannya bagi sesama, bagi kegiatan Musyawarah Gayo Jabodetabek, karena itu semua kegiatan itu bisa kita danai. Sekali lagi seperti Ketua Pelaksana tadi bilang, kita ini nirlaba, organisasi sosial dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh karena itu sampai tadi malam nih pembina pun ikut nyusun-nyusun bangku, saya lihat di videonya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.